Selamat siang bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kita pada hari ini pertemuan kelima data banyak dan analisis bisnis dengan topiknya teknologi advance atau tool big data. Teknologi yang digunakan dalam penyimpanan atau storage, pemrosesan, processing, dan analisis dari big data meliputi pengembangan frameworks baru seperti Hadoop yang memungkinkan pengguna memanfaatkan sistem komputasi terdistribusi ini untuk mengolah, menyimpan sejumlah data besar melalui pemrosesan paralel yang fleksibel. Pengolahan secara stream processing yang artinya adalah pemrosesan data yang memiliki arus atau aliran data atau informasi secara terus-menerus yang setiap waktu ada. Data baru yang masuk dan butuh untuk dilakukan pengolahan terus-menerus pula. Stream processing tidak memiliki teknologi tunggal yang dominan seperti Hadoop, namun merupakan area untuk menumbuhkan penelitian menjadi lebih luas serta mendalam dan pengembangan lebih lanjut. Salah satu model untuk stream processing adalah complex event processing, yang menganggap arus informasi sebagai notifikasi kreasi atau indikasi akan munculnya peristiwa tertentu atau melalui pola atau pattern yang diidentifikasi, yang perlu digabungkan untuk menghasilkan pengetahuan akan adanya indikasi kejadian sangat penting atau tingkat tinggi high level events. Implementasi teknologi stream antara lain meliputi InfoShare Streams, Jubatus, dan Storm. Arsitektur Big Data. Cara terbaik untuk mendapatkan solusi dari permasalahan Big Data atau Big Data Solution adalah dengan membagi masalahnya. Big Data Solution dapat dipahami dengan baik menggunakan layer arsitektur. Arsitektur layer dibagi ke dalam lapisan yang berbeda, di mana setiap lapisan memiliki spesifikasi dalam melakukan fungsi tertentu. Arsitektur tersebut membantu dalam merancang data pipeline atau jalur data dengan berbagai mode, baik band processing system atau stream processing system. Arsitektur ini terdiri dari 6 lapisan yang menjamin arus data yang optimal dan aman. Data ingestion layer. Lapisan ini merupakan langkah awal untuk data yang berasal dari sumber tertentu dan akan memulai perjalanannya. Data di sini akan dilakukan pemrioritasan dan pengkategorian sehingga data dapat diproses dengan mudah teruskan ke lapisan lebih lanjut. Tool yang didapat digunakan yaitu Apache Plume, Apache Navy, pengumpulan dan penggalian data dari Twitter menggunakan Apache Navy untuk membangun data lake atau Elastic Block Stack. Lapisan kolektor data, data kolektor layer. Di lapisan ini lebih fokus pada penyaluran data dari lapisan penyerapan atau pengambilan data awal atau ingestion ke jalur data yang lainnya. Pada lapisan ini, data akan dipisahkan sesuai dengan kelompoknya atau komponen-komponennya. Tool yang dapat digunakan yaitu Apache Kafka. Data pipa lain mengalirkan dan mengubah data real-time ke layanan yang memerlukannya, mengotomatiskan pergerakan dan transformasi data, mengolah data yang berjalan dalam aplikasi, dan mentransmosikan semua data yang masuk ke dalam format standar sehingga bisa digunakan untuk analisis dan visualisasi. Jadi data pipa lain adalah rangkaian langkah yang ditempuh oleh data Anda. Output dari satu langkah dalam proses menjadi input berikutnya. Langkah-langkah dari data pipa lain dapat mencakup pembersihan, transformasi, penggabungan, pemodelan, dan banyak lagi dalam bentuk kombinasi apapun. Tools yang dapat digunakan yaitu Apache Scope, Apache Storm, dan Apache Spark, Apache Flare. Data storage layer, lapisan penyimpanan data. Media penyimpanan menjadi tantangan utama saat ukuran data yang digunakan menjadi sangat besar. Lapisan ini berfokus pada tempat menyimpan data yang begitu besar secara efisien. Tool yang dapat digunakan yaitu Apache Hadoop, IDPS, Cluster File Systems, atau GPS Amazon S3.
Lapisan query data, data query layer. Lapisan ini merupakan tempat berlangsungnya pemrosesan secara analitik yang sedang dalam keadaan aktif. Di sini fokus utamanya adalah mengumpulkan data value sehingga dapat dibuat lebih bermanfaat dan mudah digunakan untuk lapisan berikutnya. Tools yang dapat digunakan itu apa sih? Hive, apa sih Spark SQL, Amazon Redshift, dan Presto. Data visualization layer, lapisan visualisasi data. Proses visualisasi atau tahapan merepresentasikan data dalam bentuk visual. Kemungkinan ini adalah tingkat yang paling bergensi, di mana pengguna data pipa lain dapat merasakan hasil laporan yang mendetail dan mudah dipahami dari data value yang telah divisualisasikan. Tool yang dapat digunakan yaitu Tableau, Kibana sebagai real-time dashboards, Angular JS sebagai intelligent agents. Misalnya, agen dapat mengingat hal-hal yang mungkin Anda sudah lupa. Dengan cerdas meringkas data yang kompleks, belajar dan bahkan membuat rekomendasi dengan memasukkan data dalam satu kumpulan data besar di Hadoop. Key rules kunci sukses proyek analitik. Terdapat beberapa komponen key rules. Businesses user, seseorang yang memahami wilayah domain, kondisi existing, dan dapat mengambil manfaat besar dari hasil proyek analitik dengan cara konsultasi dan menyarankan tim proyek pada skop proyek, hasil dan operational output terkait dengan cara mengukur suatu variabel. Biasanya yang memenuhi peran ini adalah analis bisnis, manajer lini, atau ahli dalam hal pokok yang mendalam. Proyek sponsor bertanggung jawab terkait asal proyek, memberi dorongan, persyaratan proyek, dan mendefinisikan masalah core bisnis. Umumnya menyediakan dana dan konsep mengukur tingkat nilai output akhir dari tim kerja, menetapkan prioritas proyek, dan menjelaskan output yang diinginkan. Proyek manajer memastikan bahwa pencapaian utama proyek dan tujuan terpenuhi tepat waktu dan sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Business Intelligence Analyst menyediakan keahlian dalam domain bisnis berdasarkan pemahaman yang mendalam mengenai data, indikator kinerja utama atau KPI, metrik kunci, dan intelijen bisnis dari perspektif pelaporan. Analis bisnis intelijen umumnya membuat dashboard atau panel kontrol dan laporan dan memiliki pengetahuan tentang sumber data dan mekanismenya. Database Administrator setup dan mengkonfigurasi database untuk mendukung kebutuhan analitik. Tanggung jawab ini mungkin termasuk menyediakan akses ke database keys atau tabel dan memastikan tingkat keamanan yang sesuai berada di tempat yang berkaitan dengan penyimpanan data. Data Engineer memiliki keterampilan teknis yang mendalam untuk membantu penyetilan query SQL untuk pengelolaan data dan ekstraksi data, dan mendukung untuk konsumsi data ke dalam sandbox analitik. Data Engineer melakukan interaksi data aktual dan melakukan manipulasi data yang cukup besar untuk memfasilitasi kebutuhan proyek analitik. Insinyur data atau data engineer bekerjasama dengan ilmuwan data scientist, membantu membentuk data yang sesuai dengan cara yang tepat untuk analisis. Data scientist, ilmuwan data, menyediakan keahlian untuk teknik analitis, pemodelan data, dan menerapkan teknik analitis yang paling untuk masalah yang diberikan. Memastikan melalui keseluruhan analitik tujuannya dapat dipenuhi. Merancang dan mengeksekusi metode analitis dan melakukan pendekatan lainnya dengan data yang tersedia untuk proyek tersebut. Dari gambaran umum life cycle analitik yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini dapat terlihat beberapa fase di antaranya. Lihat dulu: discovery, data proof, model planning, model building, communicate, result, dan operationalize. Fase discovery. Pada tahap ini, tim ilmuwan data atau data scientist harus belajar mencari dan menyelidiki fakta-fakta, masalah, atau identifikasi problem base
mengembangkan konteks dan pemahaman dan belajar tentang sumber data yang dibutuhkan dan yang telah tersedia untuk kesuksesan proyek analitik. Selain itu, tim merumuskan hipotesis awal yang nantinya dapat diuji dengan data. Tim belajar dengan domain bisnis, termasuk kriteria dari data histori yang relevan, seperti apakah organisasi atau bisnis telah mencoba proyek serupa di masa lalu, atau apa saja yang sudah mereka pelajari dari data. Tim menilai sumber daya yang tersedia untuk mendukung proyek tersebut dari segi SDM, teknologi, waktu, dan data. Selain itu, dalam fase ini, tim membangun dan mengeksekusi model yang didasarkan pada kerja yang dilakukan di dalam fase model planning. Tim juga mempertimbangkan apakah ini alat yang ada akan cukup untuk menjalankan model, atau jika itu akan membutuhkan lingkungan yang lebih robust untuk mengeksekusi model dan alur kerja. Misalnya hardware yang cepat, teknik dekomposisi data, dan pemrosesan paralel jika dapat diterapkan. Kegiatan penting dalam fase ini meliputi membingkai masalah bisnis sebagai tantangan analitik yang dapat dibahas dalam fase berikutnya dan merumuskan hipotesis awal untuk menguji dan mulai mempelajari data. Selain itu, dalam fase ini, tim membangun dan mengeksekusi model yang didasarkan pada kerja yang dilakukan di dalam fase model planning. Tim ini juga apakah cukup menjalankan model atau tidak, ya kan? Data preparation. Tahap ini membutuhkan Ini fase kedua ya. Tahap ini membutuhkan adanya sandbox analitik, di mana tim dapat bekerja dengan data dan melakukan analitik selama proyek tersebut. Tim perlu melaksanakan proses ekstrak, load, dan transformasi ELT atau ekstrak, transform, and load ETL untuk menyiapkan data ke sandbox. ITLT adalah proses integrasi data untuk mentransfer data mentah dari server ke sumber ke sebuah gudang data pada server target dan kemudian menyiapkan informasi untuk keperluan hasil akhir. Data sandbox dalam konteks big data adalah platform terukur dan berkembang yang digunakan untuk eksplorasi mengeksplorasi informasi besar suatu perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mewujudkan nilai prestasi yang sebenarnya dalam big data. Sebuah sandbox data utamanya eksplorasi oleh tim data scientist yang menggunakan platform sandbox standalone. Misal untuk analitik data March, logikal partition pada suatu media penyimpanan di perusahaan. Platform data sandbox menyediakan komputasi yang diperlukan bagi para ilmuwan data atau data scientist untuk mengatasi beban kerja analitik yang biasanya kompleks. Fase ketiga, model planning. Dalam tahap ini, tim menentukan metode, teknik, dan alur kerja. Mereka berniat untuk mengikuti tahap pembentukan model berikutnya. Tim mengeksplorasi data untuk belajar tentang hubungan antara variabel dan kemudian memilih variabel kunci dan model yang paling cocok untuk digunakan. Itu namanya model planning. Fase model building. Tim mengembangkan dataset untuk pengujian atau testing, pelatihan, training, dan tujuan produksi untuk menghasilkan data baru dari data yang ada. Fase kelima, communicate result. Tim bekerja sama dengan pemangku kepentingan atau stakeholders utama menentukan apakah hasil proyek tersebut sukses atau mengalami kegagalan berdasarkan kriteria yang dikembangkan di fase 1. Tim harus mengidentifikasi temuan kunci, mengukur nilai bisnis, dan mengembangkan narasi untuk meringkas dan menyampaikan temuan kepada para pemangku kepentingan. Fase operationalize. Tim memberikan laporan akhir, pengarahan, kode, dan dokumen teknis. Selain itu, tim dapat menjalankan pilot project untuk menerapkan model dalam lingkungan produksi. Pilot project adalah sebuah studi percontohan, proyek percontohan atau studi pendahuluan skala kecil yang dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan, waktu, biaya, efek samping, dan efek ukuran dalam upaya untuk memprediksi ukuran sampel yang tepat dan memperbaiki desain penelitian sebelum kepada proyek penelitian skala penuh. Sekian dan terima kasih kuliah kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu akan datang.